Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Khairunisa Arifah dalam video seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita akan membahas mengenai liabilitas lancar yang merupakan bagian pertama dari bab yang mendiskusikan secara keseluruhan mengenai liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Pada sesi kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti Anda akan mampu untuk mendefinisikan liabilitas lancar, memahami jenis-jenis sifat dari liabilitas lancar, bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelaporan dari liabilitas lancar. Kita ke definisi liabilitas lancar terlebih dahulu. Ada 3 karakter utama atau 3 karakter pokok dari akun-akun yang diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Yang pertama, merupakan kewajiban saat ini, dan kewajiban tersebut timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lampau yang nantinya akan menyebabkan adanya arus keluar dari sumber daya perusahaan, baik berupa kas, barang, atau jasa. Liabilitas lancar itu harus diwajibkan dilaporkan oleh perusahaan jika salah satu dari 2 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, bahwa liabilitas diharapkan dapat diselesaikan atau dilunasi dalam waktu siklus operasi normal, atau liabilitas diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ada beberapa jenis liabilitas lancar. Yang pertama adalah utang dagang, yang kedua utang wesel, lalu utang jangka panjang yang jatuh tempo pada saat ini, obligasi jangka pendek yang akan segera didanai kembali, utang dividen, deposit dan uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang pajak penjualan dan pertambahan nilai, utang pajak penghasilan, dan liabilitas yang terkait dengan karyawan. Yang jelas di sini, ini adalah jenis liabilitas yang seharusnya bisa diselesaikan atau dilunasi dalam jangka waktu 1 periode operasi atau 12 bulan. Karena ada pula jenis liabilitas yang ada di sini yang mestinya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 periode. Misalnya ada pula utang wesel jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode operasi. Oleh karenanya, utang wesel semacam itu harus dikeluarkan dari klasifikasi liabilitas lancar. Yang pertama adalah utang dagang. Ini adalah utang yang paling banyak ditemui dalam sebuah perusahaan karena utang dagang ini terkait dengan aktivitas operasional utama perusahaan. Utang dagang ini biasanya berupa saldo yang terutang kepada orang atau pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dalam akun terbuka atau akun yang belum dibayar. Terdapat jeda waktu antara jasa yang diterima atau diperoleh dengan pembayarannya. Dan biasanya jeda waktu tersebut diwujudkan dalam termin atau ketentuan penjualan, misalnya 2/10 N30 yang artinya perusahaan diberikan waktu untuk melunasi sampai dengan 30 hari, namun jika mampu melunasi dalam 10 hari, perusahaan akan mendapatkan diskon 2%. Atau ada termin yang lain, misalnya 1/10 EOM atau end of month yang artinya harus dilunasi pada akhir bulan. Biasanya termin ini menyatakan periode kredit yang diperpanjang antara 30 sampai dengan 60 hari.
Selanjutnya adalah utang wesel. Utang wesel ini merupakan utang yang diwujudkan dalam perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja utang wesel yang ada dalam bahasan kita kali ini adalah utang wesel yang akan dilunasi dalam jangka waktu satu periode atau 1 tahun. Utang wesel ini biasanya diterbitkan atau timbul dari aktivitas pembelian, pendanaan, dan transaksi-transaksi lain. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang tergantung jatuh tempo pelunasan wesel tersebut sesuai yang tertera dalam perjanjian. Wesel bisa diterbitkan dengan bunga atau tanpa bunga. Contoh dari wesel berbunga ini ada pada ilustrasi sebagai berikut. Misalnya Castle Bank setuju untuk meminjamkan sebesar 100.000 pada tanggal 1 Maret kepada Landscape jika Landscape menandatangani wesel berjangka 4 bulan senilai 100.000 dengan bunga 6%. Maka pada tanggal 1 Maret, Landscape nantinya akan mencatat penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut. Di debit kas 100.000 dan utang wesel kredit 100.000. Jika Landscape menyusun laporan keuangan semi tahunan, maka Landscape akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan utang bunga pada 30 Juni 2019 sebagai berikut. Dengan penghitungan bunga 6%, ini adalah tarif bunga setahun, dikalikan dengan porsi tahunnya 4 bulan per 12 bulan, dikalikan pokok wesel 100.000 sehingga kita dapatkan bunga 2.000. Maka jurnal untuk mencatat biaya bunga dan utang bunga adalah debit beban bunga atau biaya bunga dan kreditnya utang bunga. Lalu pada tanggal jatuh temponya, tanggal 1 Juli, Landscape akan mencatat pembayaran wesel dan utang bunga yang terkumpul. Di sini utang wesel akan didebet atau dihapuskan karena sudah dilunasi sebesar 100.000, utang bunga 2.000, dan kas 102.000. Ada juga jenis wesel tanpa bunga atau wesel yang diterbitkan tanpa ada kupon. Misalnya pada 1 Maret, Landscape menerbitkan wesel dengan jangka waktu 4 bulan senilai 102.000 tanpa bunga di Castle Bank. Nilai sekarang atau present value dari wesel adalah 100.000, yang artinya Landscape itu nanti akan menerima kas sebesar 100.000. Atas transaksi ini, maka Landscape harus mencatat debit kas sebesar 100.000 dan utang wesel 100.000. Nah, nantinya jika Landscape menyusun laporan keuangan secara semi tahunan, pada tanggal 30 Juni, Landscape harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan peningkatan nilai utang wesel sebesar 2.000 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban bunga debit 2.000 dan utang wesel 2.000. Sehingga pada tanggal jatuh tempo 1 Juli, ketika Landscape harus melunasi utang wesel tersebut, maka Landscape tinggal menghapus utang wesel sebesar 102.000 dan mengkredit kas yang dikeluarkan untuk melunasi utang wesel tersebut sebesar 102.000. Berikut adalah ilustrasi komprehensif dari liabilitas lancar yang ada pada perusahaan Darby Corporation tahun 2019. Misalnya di sini pada 1 September, perusahaan ini membeli barang dagang dari Orion secara kredit sebesar 500.000
Darby mencatat pembelian kotor dan menggunakan sistem persediaan periodik. Atas transaksi ini, maka Darby harus mencatat debit pembelian 50.000, kredit utang dagang 50.000. Transaksi selanjutnya, 1 Oktober, Darby menerbitkan wesel berjangka 12 bulan senilai 50.000 dengan bunga 8% pada Orion untuk membayar utang dagangnya. Maka atas transaksi ini, Darby akan mencatat penghapusan utang dagang 50.000 dan menggantinya dengan utang wesel 50.000. Bunga yang diperhitungkan itu adalah sebesar kupon 8% karena ini adalah bunga tahunan, maka harus dikalikan dengan porsi tahunnya 3/12, maka kita dapatkan angka 1.000. Dan angka 1.000 ini nanti akan kita sesuaikan pada akhir tahun dengan mencatat debit beban bunga atau biaya bunga dan kreditnya utang bunga. Transaksi selanjutnya, 1 Oktober, Darby meminjam 75.000 dari bank dengan menandatangani wesel berjangka 12 bulan senilai 81.000 tanpa bunga. Kita ingat di sini bahwa nantinya kas atau tunai yang akan diterima oleh Darby sebesar 75.000 sehingga jurnal yang dicatat adalah debit kas 75.000 dan utang wesel 75.000. Namun karena wesel ini memiliki nilai 81.000, maka Darby perlu juga menghitung bunga atau selisih lebih dari nilai wesel dan nilai atau kas yang diterima oleh Darby. Selisih 6.000 ini dikalikan dengan porsi tahun 3/12, kita dapatkan 1.500, sehingga pada akhir periode tanggal 31 Desember, Darby mencatat kenaikan utang wesel, sehingga dikredit 1.500 dan debitnya itu adalah beban bunga atau biaya bunga. Jenis liabilitas lancar yang lainnya itu adalah utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Termasuk di dalamnya itu adalah bagian dari obligasi, surat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang tahun tempo dalam fiskal tahun berikutnya atau akan segera jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. Dikecualikan dari jenis liabilitas lancar ini adalah utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, namun akan diselesaikan dengan aset yang diakumulasikan memang untuk tujuan ini, namun aset tersebut tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Misalnya, utang ini akan dilunasi dengan menggunakan mesin atau peralatan atau instrumen keuangan jangka panjang lain. Pengecualian yang kedua adalah utang jangka panjang yang akan didanai kembali atau diselesaikan dari hasil penerbitan utang jangka panjang yang baru atau mungkin dilakukan restrukturisasi hutang. Dan yang ketiga, ketika utang jangka panjang tersebut akan dikonversi menjadi saham biasa. Ketiga kondisi ini akan menyebabkan utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo untuk tetap diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang dan tidak boleh direklasifikasi ke dalam kewajiban atau liabilitas lancar. Jenis yang lain dari liabilitas lancar itu adalah obligasi jangka pendek yang akan didanai kembali. Dikecualikan dari liabilitas lancar jika kedua syarat ini dipenuhi. Yang pertama, harus berniat untuk mendanai kembali obligasi dalam jangka panjang. Dan yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Jika dua syarat ini dipenuhi, maka obligasi jangka pendek yang akan didanai kembali tidak boleh diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, namun harus direklasifikasikan ke dalam liabilitas atau kewajiban jangka panjang. Berikut adalah contohnya. PT Yong itu melakukan diskusi terkait dengan obligasi jangka pendek perusahaan. Saat ini perusahaan mengalami permasalahan likuiditas dalam hal rasio lancar dan rasio aset tesnya cukup rendah. Sehingga perusahaan tidak yakin bahwa obligasi jangka pendek itu nanti akan bisa segera dilunasi. Maka kepala eksekutifnya mempertimbangkan bahwa obligasi jangka pendek ini akan diklasifikasi menjadi utang jangka panjang. Tanggal pelaporannya itu adalah tanggal 31 Desember. Ada dua obligasi jangka pendek yang sedang didiskusikan dan kita akan melihat bagaimana kedua obligasi ini berbeda dengan akan menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda pula. Misalnya untuk kewajiban jangka pendek A, itu jatuh tempo pada 1 Maret sebesar 50.000, artinya di 31 Desember itu masih diakui sebagai liabilitas 50.000. Namun CFO itu mendiskusikan dengan pemberi pinjaman apakah bisa diperpanjang sampai 1 Maret 2021, yang artinya itu baru akan jatuh tempo 2 tahun yang akan datang. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada 1 Februari 2019 untuk mengubah jangka waktu pinjaman tersebut sampai dengan 1 Maret 2021. Laporan keuangan diterbitkan pada 1 April 2019. Jadi di sini ada timeline ya, 31 Desember itu liabilitas ini masih berupa liabilitas lancar. Kemudian perjanjian itu disepakati di tanggal 1 Februari 2019. Jatuh tempo liabilitas yang asli itu adalah 1 Maret 2019 dan penerbitan laporan itu 1 April 2019. Nah, untuk kasus ini, karena perjanjian itu baru dicapai kesepakatan pada tanggal 1 Februari 2019, maka pada tanggal pelaporan atau 31 Desember 2019 tetap dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Contoh yang kedua, perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek lain yang akan jatuh tempo pada 15 Februari 2019 sebesar 120.000. Artinya per tanggal 31 Desember 2018 masih tercatat sebagai liabilitas sebesar 120.000. Dengan diskusi dengan pemberi pinjaman ini setuju untuk memperpanjang jatuh tempo menjadi 1 Februari 2020. Dan kesepakatan ini ditandatangani 18 Desember 2018. Penerbitan laporan keuangan itu pada 31 Maret 2019. Nah, bedanya di sini karena kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di tanggal 18 Desember, maka dianggap pendanaan kembali akan selesai dilakukan di 18 Desember 2018. Artinya, ketika tanggal pelaporan, ketika tanggal laporan ini dibuat tanggal 31 Desember 2018, sudah terjadi proses pendanaan kembali sehingga liabilitas sebesar 120.000 itu seharusnya diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar. Nah, ini adalah bedanya. Beda dari dua tipe pendanaan kembali untuk kewajiban jangka pendek. Selanjutnya utang dividen itu adalah sejumlah utang atau nilai yang terutang
yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham karena adanya otorisasi Dewan Direksi untuk membayarkan dividen. Pada umumnya, dividen itu akan dibayar dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pengumuman dividen. Dividen yang tidak diumumkan atas saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai liabilitas, dan utang dividen dalam bentuk saham tambahan juga tidak diakui sebagai liabilitas, namun dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Jenis liabilitas lancar yang lain itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu merupakan pembayaran yang diterima dari pelanggan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau melaksanakan jasa. Biasanya jenis bisnis yang menerima pembayaran diterima di muka itu misalnya adalah penerbangan yang pendapatan tiketnya itu diterima sebelum perusahaan itu melakukan jasa penerbangan. Penerbitan seperti majalah atau koran yang dibayar di awal periode, bisnis hotel, dealer mobil, atau retail. Nantinya, dengan adanya pembayaran dari pelanggan sebelum jasa atau barang ini diserahkan, akan muncul akun pendapatan diterima di muka yang diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Setelah perusahaan ini melakukan pelaksanaan jasa atau menyerahkan barang, maka liabilitas yang berupa pendapatan diterima di muka itu nanti akan ditransfer atau diklasifikasikan sebagai pendapatan. Berikut adalah contoh dari pendapatan diterima di muka. Misalnya, Sports Pro Magazine menjual 12.000 langganan tahunan pada 1 Agustus dengan harga 18 euro per langganan. Bagaimana jurnal di tanggal 1 Agustus dan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember? Pada tanggal 1 Agustus, ketika perusahaan ini menerima kas dari langganan majalah, maka akan didebet sebesar 216.000 yang kita dapatkan dari 18 dikalikan dengan 12.000 langganan. Nah, kreditnya itu adalah akun pendapatan diterima di muka dengan nilai yang sama. Akun pendapatan diterima di muka ini itu nanti akan dimasukkan ke dalam klasifikasi liabilitas lancar. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan 31 Desember 2019, perlu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk mengakui bagian dari pendapatan diterima di muka yang telah dilakukan oleh perusahaan. Misalnya di sini, dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember, perusahaan telah mengakui sebanyak 5 bulan sehingga dihitung pro rata tahunnya dikalikan dengan total pendapatan diterima di muka. Artinya sebesar 90.000 pendapatan diterima di muka itu sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Maka jurnalnya kita debit pendapatan diterima di muka 90.000 dan kita akui pendapatan langganan 90.000. Jenis liabilitas lancar yang lain itu adalah utang pajak penjualan dan pertambahan nilai. Di sini konsumsi pajak yang terjadi pada umumnya atau pajak yang muncul karena adanya pembelian atau penjualan barang, yaitu berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Tujuannya tentu saja pajak ini untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan kedua sistem menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk utang pajak penjualan. Ini terjadi atau pajak yang melekat pada penjualan barang secara tunggal. Misalnya, Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400.
Misalnya tarif pajak penjualnya itu 10%, maka Halo Supermarket itu akan membuat jurnal sebagai berikut. Kas yang diterima sebesar harga jual ditambah dengan pajak 10%, 2.640, lalu perusahaan mencatat pendapatan penjualan dan utang pajak penjualan. Berbeda dengan utang pajak penjualan, utang pajak pertambahan nilai itu nanti akan ditarik dari perusahaan yang membeli produk dari perusahaan lain dalam rantai pasokan produk yang sama. Jadi ketika produk itu bergulir dari hulu ke hilir dalam satu rantai pasokan, maka produk itu akan mengalami pertambahan nilai dan perusahaan yang membeli produk ini dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain dalam rantai pasokan tersebut perlu untuk membayar pajak pertambahan nilai. Ya, misalnya dari hulu ya, ada perusahaan perkebunan yang menanam gandum, Hill Farms Wheat Company, ya, menanam gandum dan menjualnya kepada Sunshine Baking seharga 1.000. Ini harga gandumnya. Ya. Nah, Hill Farms itu membuat jurnal untuk mencatat penjualan ya dengan PPN misalnya kita asumsikan 10%, maka jurnalnya akan seperti ini. Ya, kas 1.100, pendapatan 1.000 dan utang pajak pertambahan nilai 100. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya, ya Sunshine Baking yang membuat roti dari gandum yang dibeli, itu menjualnya kepada Halo Supermarket seharga 2.000. Nah, Sunshine Baking itu akan membuat jurnal dan mencatat penjualan masih dengan asumsi PPN-nya sama 10%, kas 2.200, pendapatan penjualan 2.000, dan utang pajak pertambahan nilai 200. Namun ingat, meskipun utang pajak pertambahan nilai yang diakui oleh Sunshine Baking itu adalah 200, namun dia sudah membayar 100 sebelumnya ya kepada Hill Farms, maka Sunshine Baking itu nanti akan membayarkan hanya 100 pajak pertambahan nilai kepada pemerintah, bukan 200. Karena yang 100 itu sudah dibayarkan ketika membeli gandum dari Hill Farms. Kalau ini dibayarkan 200, maka yang terjadi itu adalah double taxation atau pengenaan pajak ganda. Selanjutnya, untuk rantai pasokan yang selanjutnya, misalnya Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Sama ya, PPN 10%, maka Halo Supermarket itu nanti akan membuat jurnal penjualan seperti ini, jadi kas 2.640, pendapatan penjualannya 2.400, dan utang pajak pertambahan nilai 240. Namun, ya, sekali lagi, karena Halo Supermarket itu telah membayarkan PPN 200 melalui pembelian roti dari Sunshine Baking, maka meski Halo Supermarket ini mengakui utang PPN-nya 240, dia hanya akan membayarkan 40 kepada otoritas pajak. Selanjutnya adalah utang pajak penghasilan. Ini adalah pajak penghasilan atau pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, karena ekspektasinya atau harapannya itu adalah pajak penghasilan itu harus segera dibayar, maka utang pajak penghasilan itu dianggap sebagai liabilitas lancar. Karena pembayaran pajak itu dilakukan secara periodik. Nah, ada kemungkinan ya penghitungan pajak yang harus dibayarkan dengan pajak yang sudah dihitung oleh perusahaan itu akan terjadi perbedaan, namun tidak akan kita bahas pada bab ini. Nanti akan kita bahas di bab 19. Liabilitas yang selanjutnya adalah liabilitas terkait dengan karyawan, yaitu sejumlah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena potongan atas gaji atau upah ya yang diberikan kepada karyawan.
Nah, potongan-potongan tersebut itu dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Termasuk di dalamnya potongan gaji, kompensasi ketidakhadiran, dan bonus. Ya, contohnya untuk yang potongan gaji, misalnya ketika karyawan itu menerima gaji, gaji karyawan itu dipotong, misalnya ada pajak untuk jaminan sosial, kemudian pajak penghasilan, misalnya jaminan kesehatan, dan sebagainya. Nah, potongan-potongan yang dipungut oleh perusahaan atas gaji karyawan itu harus dilaporkan sebagai liabilitas sampai dengan dibayarkan. Ya, ini contohnya. Misalnya di sini ada gaji mingguan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar 10.000. Nah, dari gaji tersebut dikenakan pajak jaminan sosial 8% dengan pemotongan pajak sebesar 1.320 dan iuran ke serikat pekerja sebesar 88. Nah, maka atas pembayaran gaji yang dipotong ini perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Ya, biaya gaji dan upah total 10.000. Kemudian utang pemotongan pajak 1.320, utang pajak jaminan sosial 800 atau 8%, utang iuran serikat pekerja sebesar 88, dan kas yang real dibayarkan ke karyawan sebesar 7.792. Nah, utang-utang ini akan tetap menjadi bagian dari liabilitas lancar sampai dengan disetorkan atau dibayarkan. Jadi misalnya utang pajak penghasilan ya nantinya dibayarkan ke kantor pajak. Ya, jaminan sosial misalnya disetorkan ke jam sostek misalnya dan seterusnya. Kemudian kompensasi ketidakhadiran, ya kompensasi ketidakhadiran itu misalnya dibayar kompensasi yang dibayarkan meskipun karyawan itu tidak hadir, misalnya untuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti-cuti yang lainnya. Nah, di sini perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang ya kepada karyawan bahkan setelah pemutusan hubungan kerja. Ini semacam pesangon bagi karyawan yang di PHK. Lalu karyawan juga akan mendapatkan hak akumulasian, yaitu karyawan dapat meneruskan ke periode mendatang jika kompensasi ini tidak digunakan ya pada periode yang semestinya dia menggunakan hak kompensasi ini. Namun ada juga yang bukan hak yang akumulasian ya atau hak non akumulasi yang tidak akan diteruskan ke periode selanjutnya dan akan hangus jika tidak digunakan. Liabilitas yang lain terkait dengan karyawan ada bagi hasil dan bonus yang biasanya merupakan tambahan gaji atau upah karena kinerja. Ya, di sini ketika kinerjanya bagus maka akan diberikan bagi hasil atau bonus. Nah, bonus yang dibayarkan itu dianggap sebagai bagian dari biaya operasi. Namun bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai utang bonus dan dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Sekian penjelasan mengenai kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap melengkapi pemahaman Anda dengan materi yang terperinci yang ada di buku. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.